Ya, 100,1 BGM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menambah kebersamaan kita dalam program acara Mutiara Kalbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, insya Allah. Di kesempatan Jumat Berkah kali ini 19 Agustus 2022 kembali menemani Anda 1 jam ke depan yang akan menghadirkan penyuluh agama kita yang tentunya insya Allah sudah tidak asing lagi beliau di tengah-tengah kita, yang tentunya ini diwakilkan dari Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur bersama Ustadz Susilo Utomo SIV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Yola. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat walafiat ya ya, Pak Ustadz insya ya. Allah. Insya Allah berkah selalu dalam hidup dan insya Allah hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari Amin, sebelumnya. amin ya Rabbal Alamin. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini masih dengan suasana Hari Kemerdekaan Iya. Republik Indonesia. Tanpa terasa sudah ke-77 tahun. Iya. Usia saya aja masih separuhnya. Jadi ini adalah sebuah hal yang dimana menjadi rasa syukur yang paling dalam. Iya. Bahwa saya tidak hidup di zaman yang dahulu kala gitu kan. Di zaman adanya penjajahan, Iya. krisis dan lain Iya. sebagainya. Ini adalah dimana rasa syukur bagi kaum yang hidup di zaman milenial tanpa penjajahan, apalagi di zaman para nabi terdahulu yang perjuangannya kita tidak bisa lagi sebut satu persatu, Pak Ustadz ya, Masya Allah. Dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk para kaum muda, para generasi penerus bangsa ke depannya adalah bagaimana kita terus berkarya, memperdalam ilmu kita, terutama agama kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemerdekaan ini tidak sirna. Yes. Ya Pak Ustadz ya, kemerdekaan yang kita rasakan ini akan terus dirahasiakan kepada generasi penerus kita nantinya dengan cara mempertahankan apa yang sudah ada. Dan tentunya kedepannya adalah bagaimana rasa cinta kita kepada negara adalah kita terus berkarya, memberikan yang terbaik dengan tidak melanggar aturan saja. Itu adalah salah satu cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Baik, para pendengar, untuk lebih detailnya seperti apa kajian kita hari ini, bahwa akan mengangkat tema tentang kemerdekaan ya Pak Ustadz. Hijrah ya. dan kemerdekaan. Dan kemerdekaan. Nah, secara Islamnya kita akan dengarkan bersama langsung bersama Ustadz Susilo Utomo. Nah, nanti kita akan buka layar telepon seperti biasa. Jawabnya di 0735481800 ataupun SMS WhatsApp-nya di 081172412800. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju, saat ini kami sedang mengadakan live streaming ya, jadi bisa tonton langsung. Baik, terima kasih buat pendengar. Kita dengarkan secara langsung kajian dari Ustadz Susilo Utomo SIV. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah. Sayyidana Muhammad dan ana khairang jazallah. Sayyidana Muhammad dan ana wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Oku Timur, Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Wakil Bupati Oku Timur, dan seluruh hadirin hadirat di manapun berada, hadir dalam on air hari ini, kesempatan yang baik untuk kita tetap selalu berjuang dalam menegakkan kalimatullah
di tengah-tengah bangsa ini sedang meriah, gemuruh dadanya mengenang kemerdekaan yang sudah ke-77 tahun. Sudah ke-77 kalinya kita memperingati kemerdekaan kita, dan sebentar lagi akan menjadi riwayat emas ya, Mbak. Apa emas, Mbak? Emas itu 100 ya. Ya, 100 tahun nggak akan lama lagi. Dan kalau sudah Indonesia menuju keemasannya, dan tidak akan lama lagi semoga menjadi negara yang baldah thayyibah dan yang berobun ghafur. Baldah thayyibah yang berobun ghafur, yaitu negara Gemaripah Loh Jinawi yang di atas naungan ridho Allah. Dan juga uniknya di tahun ini, tahun 2022, pas bertepatan dengan bulan Muharram. Hampir sama tanggalnya. Kalau sekarang ini tanggal 19 ya Mbak ya, 19 Agustus, Muharramnya tanggal 21, nggak jauh berbeda. Artinya baru saja umat Islam mengenang bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah dan Madinah. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas apa urgensinya antara makna hijrah dan apa urgensinya antara makna kemerdekaan. Adakah korelasinya antara hijrah dan kemerdekaan? Kita akan bahas sedikit, kita cuplik dulu di surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sedang mencari dan terus mencari rahmat Allah. Jadi hijrahnya seseorang, jihadnya seseorang itu sebenarnya adalah dalam rangka apa? Mencari rahmat Allah. Di sini disandingkan kalimat hijrah dan kalimat jihad. Hijrah itu berarti apa Mbak maknanya? Al-intiqal minal makanin ila makanin akhar. Yang namanya hijrah itu adalah bergeser atau pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Atau min jihadin ila jihadin ukhra, dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, tarkus syai', meninggalkan sesuatu. Jadi meninggalkan sesuatu, kemudian pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kemudian pindah dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain, itu makna hijrah secara bahasa. Kemudian di dalam ayat itu disandingkan kalimat apa lagi? Wajahadu. Jadi innalladzina amanu, beriman dulu Mbak. Walladzina hajaru, hijrah. Walladzina jahadu fi sabilillah, di jalan Allah. Sekarang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan perlu nggak jihad Mbak? Perlu. Kalau nggak ada jihad nggak ada kemerdekaan Mbak. Jadi syaratnya agar nanti dia menjadi manusia-manusia yang di ruangan fisabilillah, kalau sudah di ruangan fisabilillah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Misal di dalam hijrahnya, misal di dalam dia berjihadnya kemudian mati, maka matinya menjadi syahid. Dan syahid lal jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Ini ternyata ada dalam ayatnya itu bagaimana perjuangan, bagaimana kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan itu jahadu tadi.
Dan syaratnya adalah orang-orang beriman. Beriman dulu, kemudian hijrah, kemudian jihad fisabilillah. Dan orang-orang seperti ini digambarkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 218 tadi apa? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Di sini pakai fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu kalau diartikan sedang dan terus menerus. Jadi kalau kalimat yarjuna rahmatullah berarti mereka sedang dan terus menerus mencari ridhonya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa henti mereka mencarinya. Berarti jihad itu ada terus. Berarti hijrah itu juga ada terus, Mbak. Kemerdekaan juga ada terus. Kita Indonesia secara umum sudah merdeka. Tetapi secara individu sudahkah kita merdeka? Itu nanti akan kita bahas di akhirnya insya Allah. Seperti itu, Mbak, kalimatnya. Nah, kita kembalikan. Rasul bersabda, la hijrah laisal hijrah ba'dal fathi. La hijrata ba'da fathi. Ba'da fathi Makkah. Maksudnya gini, ba'dal fathi itu begini. Ketika itu Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah dan umatnya ketika itu, tetapi tanpa perang, karena memang sudah ngeri melihat pasukan, ngeri melihat umat yang dibawa Rasulullah ketika datang ke Makkah ketika itu. Maka ada Fathu Makkah. Artinya setelah Fathu Makkah tidak ada hijrah, bal jihadun wa niyatun, kecuali jihad dan niat, Mbak. Ini menggambarkan bahwa secara bahasa intikal min makanin ila makanin akhor, berpindahnya dari makan dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu sudah tidak ada lagi, Mbak. Kecuali hanya ada jihad, kecuali hanya ada niat. Niat boleh berhijrah. Misal begini, Mbak. Kita di sebuah tempat yang tidak mungkin kita akan mengembangkan dakwah kita, boleh nggak hijrah, Mbak? Boleh, berarti ada jihadnya di situ. Ada niat jihad, berarti kita nggak bisa mengembangkan di sini. Walaupun nanti harus berpikir juga saat nanti di tempat yang baru kemudian kita maju, tempat yang lama harus dibuka kembali. Seperti Rasulullah bagaimana membuka Mekah ketika itu. Bukan Rasul kemudian menafikan Mekah, bukan Rasul kemudian tidak berjuang lagi untuk Mekah, tidak. Justru dibuka kembali di sana. Nah, seperti itu, Mbak. Misal kita secara individu kerja di sebuah tempat nggak nyaman, banyak intimidasi, kita dilecehkan, misal harga diri kita diinjak-injak, pindah nggak, Mbak? Ya. Pindah dong. Salah, bodoh kita kalau sampai nggak pindah mempertahankan tempat yang seperti itu, padahal kita diinjak-injak harga diri kita. Pindah. Itu berarti apa? Min jihatin ila jihatin ukhra. Dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Keadaan gak nyaman di kantor. Kita misal ngantor di sebuah lembaga, apakah pemerintah ataupun swasta. Kok gak nyaman? Kita diintimidasi terus. Kita disalahkan terus. Kita dihina terus. Pergi, Mbak. Jangan dipertahankan, Mbak. Ada tadi hijrah. Apa? Jihad untuk keperluan keluarga. Menyelesaikan urusan keluarga itu juga jihad fisabilillah. Jadi secara juga maknawi yang berbeda, yaitu tarkus syai'. Tarkus syai' itu meninggalkan sesuatu. Maknanya juga hijrah, Mbak, saat kita dari kubangan lumpur keniscayaan dan kenistaan dan dosa misal. Kita perbuatannya jahat terus. Pokoknya nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, mabuk misal. Nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, judi. Nggak ada pagi, nggak ada malam, nggak ada siang, dugem. Pokoknya hanya maksiat saja.
itu berarti harus ditinggalkan. Saat kita meninggalkan itu, kemudian masuk dalam ruangan yang lebih baik dari sebelumnya, maka itu juga mana? Hijrah. Yaitu apa tadi? Tarkus syai', meninggalkan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu keburukan yang dilakukannya, kemudian dia berpindah, kemudian dia meninggalkannya dan masuk dalam kondisi yang lebih baik. Itu makna hijrah secara bahasa. Kalau secara maknawi, Masya Allah Mbak, luar biasa. Nggak akan selesai pembicaraan kita. Ini aja udah 20 menit Mbak. Kita belum bicara merdeka ini. Oke, singkat cerita pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Kenapa ada kemerdekaan? Kenapa orang perlu merdeka sekarang Mbak? Apa? Kenapa perlu merdeka? Ya, karena setiap orang itu berhak gitu ya. Berhak merdeka. Berhak baik merdeka. Itu dalam kesehatan, Yes. pendidikan, hukum, Yes. bahkan kesejahteraan. Itu secara individu, secara negara lebih dari itu kan, Betul. Pak. Coba pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hafal nggak, Pak? Lupa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi penjajahan itu nggak ada lagi. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada penjajahan? Ayo, kenapa ada penjajahan, Mbak? Kenapa harus ada penjajahan? Siapa dulu yang memulai penjajahan? Kenapa Belanda ke sini? Kenapa berani ke sini? Kenapa Portugis berani ke sini? Kenapa Jepang berani ke Indonesia? Apa karena waktu kita lemah? Karena bisa jadi, dan yang kedua karena memang menginginkan apa yang ada di Yes. Indonesia. Tetapi sekarang pertanyaannya, kenapa kita kok harus dijajah dulu? Baru kemudian, kenapa nggak merdeka dari dulu aja? Nggak usah dijajah dulu, merdeka gitu kan? Ada dalam kitab-kitab klasik disebutkan, Mbak, namanya Al-Istiqbat. Al-Istiqbat itu artinya ada perbudakan, penghambaan. Jadi dalam kurun waktu sekian, setelah mungkin zaman-zaman sebelum Rasulullah itu sudah ada namanya orang pengen menguasai orang lain, itu sudah ada, Mbak. Babilonia bagaimana saat kaum Ad dulu yang maha dahsyat luar biasa ceritanya, itu ada raja-raja yang kemudian mengklasifikasi manusia menjadi dua jenis manusia. Dua jenis manusia itu jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Itu di dalam belahan Eropa ada kulit putih, ada kulit hitam. Kulit hitam dijadikan budak, Mbak. Kulit putih jadikan raja. Padahal sebenarnya ada nggak seperti itu dari zaman-zaman Nabi Adamnya? Nggak ada, Mbak. Sudah adakah perbudakan di dalam zaman Nabi Adam? Belum ada, Mbak. Nabi Ibrahim sudah ada, Mbak. Sudah ada hamba sahaya. Kenapa? Yang dinikahi Nabi Ibrahim yang kedua itu adalah hamba sahaya. Rasulullah punya anak Ibrahim itu dari hadiah istri namanya siapa? Namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah itu adalah istri Rasulullah yang melahirkan anak bernama Ibrahim. Itu kita bahas nanti, Mbak. Lebih asik lagi diceritain. Artinya apa? Perbudakan itu ada dari zaman Nabi Ibrahim ke sini sudah ada, sampai Rasulullah pun sudah masih ada. Mulai dibongkar-bongkar dan mulai tidak ada, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, intinya bahwa kenapa orang pengen merdeka, karena ada perbudakan. Dulu sebelum ada perbudakan tuh nggak ada, Mbak, yang orang pengen merdeka. Merdeka dari apa? Semua orang sudah merdeka. Tidak perlu lagi merdeka, sudah merdeka. Nah, kemudian karena ada perbudakan tadi, ada usaha untuk merdeka. Secara kecil saja merdeka atas dirinya sendiri. Seorang budak kalau dia bisa bekerja keras dan kemudian nanti dia bisa membeli dirinya, bisa dia memerdekakan diri. Atau dimerdekakan oleh orang lain. Berapa banyak budak-budak ketika itu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar memang betul-betul kaya raya.
Abdurrahman bin Auf, berapa banyak yang dimerdekakan. Budak-budak itu dimerdekakan, bukan budak komering loh Mbak. Budak beneran, yang budak dijual belikan gitu. Itu secara individu. Nah, secara besarnya bagaimana negara-negara yang merasa dirinya kuat ingin menjajah. Dan sebenarnya Belanda datang ke Indonesia itu dalam rangka apa Mbak? Dalam rangka Indonesia mau dijadikan budak Mbak. Bagaimana rempah-rempahnya bisa dikeruk sedemikian rupa, sebanyak-banyaknya, dengan alasan ini dan itu, penguasaannya dengan alasan ini dan itu, orang untuk mengambilnya. Bahkan ada kerja paksa namanya rodi. Ada kalau kerja paksa Jepang namanya kerja paksa apa itu? Sampai segitunya, kenapa? Pengen penguasaan tadi, menguasai manusia. Nah, singkat cerita, Ibrahim itu dulu juga pengen merdeka, Mak. Dari apa? Bukan dari imperiumnya, bukan dari kondisi bangsanya. Tidak, bangsanya tidak ada butuh merdeka. Tapi Ibrahim pengen merdeka dari akidah. Gitu loh Mbak. Dia ingin diperbudak bapaknya sendiri yang namanya Azar. Azar ini terkenal orang yang suka membuat patung. Setiap malam pikirannya hanya bagaimana dia membuat patung. Agar patungnya menarik, hari ini dibuat matanya yang besar, besok dibuat hidungnya yang besar, besok dibuat mulutnya yang besar. Agar apa? Agar terus menarik, setiap hari dia laku menjual Tuhan-Tuhan itu. Ibrahim gelisah, Mbak. Ibrahim tertawan. Kenapa? Karena bapaknya mengintimidasi dia untuk mengikutinya. Ibrahim sudah punya tauhid dari awal dia lahir ke dunia ini. Ibrahim sudah tahu bakal seperti apa bapaknya nanti. Ini salah besar yang diikuti oleh kaumnya. Berontak hatinya, Mbak. Dia nggak mau dibatasi kehidupan keagamaannya. Dia nggak mau hanya berpikir bahwa manusia itu harus tunduk dengan patung yang tidak punya apa-apa dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan tidak akan memberikan madorot apa-apa. Ibrahim sudah menyadari itu. Akhirnya Ibrahim mencari Tuhan saat malam hari. Dia melihat bintang. Oh, ini Tuhanku, ini cerah banget bintang itu. Akhirnya bintang hilang. Dia bilang, saya nggak suka yang hilang. Lalu kemudian malam berikutnya ada melihat bulan. Oh, ini bulan lebih besar daripada bintang. Ini Tuhanku. Begitu juga dia tenggelam. La uhibbul afilin. Aku tidak suka yang tenggelam. Lalu besoknya mendapatkan matahari. Oh, ini lebih besar. Hadza akbar. Ini lebih besar ini. Ini Tuhanku. Ternyata matahari pun tenggelam. Dia nggak suka yang tenggelam. Akhirnya saya menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mulai dia menentang, berdakwah, Mbak. Ingin memerdekakan. Siapa yang dimerdekakan oleh Ibrahim? Ingin memerdekakan kaumnya dari faham-faham materialisme ini, Mbak. Dari faham-faham hedonisme. Dari paham-paham bahwa Tuhan itu punya unsur. Akhirnya apa? Dimusuhilah Ibrahim dan terakhir dia menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dan disisakanlah yang paling besar. Dan Raja Namrud ketika itu mengetahui dari cerita sang punggawanya bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang menghancurkan lata hujah mereka. Lalu kemudian Ibrahim ditanya dan diadili, siapa yang menghancurkan itu? Bukan saya, kata Ibrahim. Dan ini salah satu kenapa Ibrahim bohong. Ini bohong yang pertama ini. Bukan saya, tapi tanyakanlah kepada yang paling besar dari Tuhan-Tuhan kalian itu. Karena kampaknya ada di dia. Karena setelah dia selesaikan semua, Mbak, di kampak semua Tuhan-Tuhan itu, ada Tuhan yang besar, yang paling besar dikasih kampak gitu. Tanya sama dia tuh, yang ngampain dia. Bukan saya, kata Ibrahim. Marahlah sang raja ini. Bagaimana saya mau bertanya kepada patung yang tidak bisa berbicara? Lalu Ibrahim ngomong,
Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa bicara kamu bertuhan dengannya? Kamu percaya bahwa dia Tuhan. Dia nggak memberikan manfaat dan nggak memberikan madarat. Kenapa engkau sembah? Dari situlah kemudian diputuskan Ibrahim bersalah dan kemudian dibakar hidup. Lalu ada kalimat ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Dalam riwayat tafsirnya itu Mbak, andai Ibrahim itu masih terus di dalam api nggak keluar-keluar, maka Ibrahim akan mati kedinginan. Itu Mbak. Karena apa? Saking dinginnya api. Api ketika itu bagi Ibrahim bukan panas tapi kayak kulkas Mbak. Andai dia tidak cepat keluar, maka dia akan mati kedinginan di dalam api. Itu kun fayakunnya Allah. Ini kharijul ada. Ini sudah keluar dari kebiasaan. Dan masih banyak Mbak yang kita ceritakan tentang ini. Bagaimana Musa. Musa juga pengen yang namanya merdeka Mbak. Merdekanya dari mana? Dari intervensinya Fir'aun. Dari intimidasinya Fir'aun. Dari bagaimana Fir'aun melecehkan kaum Quraisy, kaum Bani Israel ketika itu. Musa tampil ingin memerdekakan kaumnya agar tidak terkena imbas dari apa yang propaganda yang dimiliki oleh Fir'aun ketika itu, Mbak. Dan makanya sampai dalam Quran wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi ingatlah saat kami menolong kalian, menyelamatkan kalian dari Fir'aun, kata Allah, dan bala tentaranya yang mereka mengejar kalian, yang mereka mengintimidasi kalian, mereka membuat buruk hidup kalian. Yang paling buruk dari perbuatan, dari sekian banyak perbuatan di Fir'aun yang buruk adalah apa? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka kaum Fir'aun itu membunuh anak laki-laki kalian dan menghidupkan anak-anak perempuan kalian. Itu Mbak. Nah itu bayangan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kalau hak segala bangsa berarti manusia pun perlu merdeka. Masih banyak cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang itu perlu. Dan merdeka-merdeka yang saya ceritakan tadi Mbak, bagaimana Ibrahim merdeka, pengen merdeka, Musa pengen merdeka, itu terjadi di bulan Muharram Mbak. Makanya istimewa banget tahun ini kemerdekaan kita masuk pas di bulan Muharram. Bagaimana Musa diselamatkan Allah dari kaumnya Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu di bulan Muharram. Saat Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api yang menyala-nyala itu di bulan Muharram. Saat Nabi Yunus itu selamat dari dari perut ikan, keluar dari perut ikan itu di bulan Muharram. Saat Rasulullah hijrah di bulan Muharram, saat peristiwa Karbala di bulan Muharram, bahkan saat Nabi Adam turun ketika itu dinyatakan bersalah karena mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah, tapi bukan lagi mendekati, dia makan buahnya, kemudian turun ke bumi. Itu kalau di flashback sejarahnya itu pas bertepatan di bulan Muharram. Insyaallah seperti itu.